Allahu Rabbul Alamin istawa 'alal 'arsh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman, peneliti budaya lingkungan, Dr. Joni, Abdesi, Aceh Tengah, Reja Payatumpi Baru, Reja Payatumpi Induk, Reja Payatumpi 1, Reja Bukit Sama, masyarakat korban banjir bandang, serta para petul. PRK Aceh Tengah, Ketua Komisi C DPRK Aceh Tengah, Asisten 2 Setdakap Aceh Tengah, Kepala Dinas Sosial Aceh Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, Camat Kebayakan, Forum Das Krum Pesangan atau FDKP, komunitas. Sungai yang disudet karena aktivitas manusia, namun kemudian sungai mengambil alurnya. Yang kemudian gempa sebagai pemicu karena banyak tangan yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Lalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Seperti apa yang Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Payatumpi Induk, Payatumpi 1 dan Bukit Sama berharap acara ini dengan tema Pasca Banjir Bandang masyarakat, saya sebagai Reja mengucapkan terima kasih, dan juga kepada kawan-kawan media ucapkan terima kasih kami setinggi-tingginya Kagib, GBPK, Mahagapa, dan pemerhati lingkungan yang menemukan konsep atau variabel penanganan yang sesuai dengan kondisi dan situasi wilayah kami di Payatumpi. Sekiranya ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk mati saudara dari anggota DPRK Aceh Tengah dan Biren. Kita melihat mungkin ekosistem hidrologis itu sudah tidak terkendali lagi. Secara umum ini saya katakan, secara umum, sehingga air tidak lagi masuk ke dalam. Saya katakan setelah banjir bandang di Payatumpi ini, saya menyarankan segera masyarakat yang ada Buru Telega dan Patan Terong itu masih ada, ya gunung hujan ini dan Patan Terong. Hutan kembali ada hutan lagi. Ini saya sampaikan di pusat. Artinya orang Gayo setelah menebang hutan tanam jeruk yang bermanfaat bagi masyarakat atau apa yang diminta oleh masyarakat itu kita berikan agar dia bertanggung jawab. Kembalikan bukan kasetnya. Nah, ini karena terlalu jujur orang kita ini, ya, dan lugu. Himbauan bukan lagi dengan perkataan buang, tetapi letakkan sampah di tempat yang benar. Kita melihat banjir di sana, banjir bandang sudah hanyut dari sini. Ini salah satu adalah perilaku kita di dalam membuang sampah. Ini terjadi di Payatumpi, kita melihat. Alpukat, sehingga 1 hektar kopi, 1,6 hektar kopi sama dengan 1 hektar hutan lebat yang masukkan musik kita. Nah, ini kompensasinya belum pernah kita terima. Juga berbicara dengan reja-reja ini. Desa Payatumpi ini terletak di daerah lembah. Di daerah lembah yang kita perhatikan dalam peta ini terdiri dari 2 anak sungai, sehingga menimbulkan bahaya longsor seperti hari ini. Sebetulnya secara geografis, Kabupaten Aceh Tengah itu terdiri dari daerah pegunungan dan lembah-lembah. Sungai ini dulunya adalah sungai-sungai yang besar yang mengalirkan air dari pegunungan Gunung Hujan diteruskan ke Danau Laut Tawar.
kepada Pak Bupati dan kami juga selaku anggota DPR akan mendorong supaya aliran sungai sepanjang ini ke sana ada 2 sungai itu dibuatkan semacam kanun, artinya sepadan sungai, supaya masyarakat itu tahu batasan untuk membangun di kawasan yang beriringan dengan sungai ini, pinggiran-pinggiran sungai, sehingga waktu datang banjir bandang yang cukup besar, sungai-sungai Bisa membuat sebuah draft yang nantinya ke depan bisa menjadi mitigasi masyarakat lokal terlebih dahulu dan nanti bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah. Nah, paling tidak apa yang disampaikan oleh Pak Hadian itu sebagai sarjana teknik ya, Pak. Itu bisa tentukan di situ adalah namanya bagaimana ada komitmen jangka panjangnya, namanya adalah jasa lingkungan. Mereka harus berkewajiban setiap kegiatan-kegiatan mereka harus berkontribusi untuk pelestarian lingkungan. Di Aceh Tengah, bagaimana misalnya ada namanya jasa lingkungan, Pak? Ini adalah di luar daripada ketentuan CSR, tapi langsung dari jasa lingkungan itu merupakan sesuatu yang memang berkewajiban bagi setiap perusahaan untuk tinggal panggil mereka, kita tetapkan aja di mana kawasannya. Misalnya seperti di Payatumpi ini menjadi kawasan yang harus kita lestarikan, tetapkan aja kawasannya, buat komitmen, langsung MOU, langsung jadi. Harus seperti itu. Di rehabilitasi ada kawasan yang memang harus kita harus kita lestarikan, tinggal buat komitmen. Selesai. Karena di sini langsung kita melakukan apa yang bisa kita kontribusi bersama. Sehingga kita bisa melakukan pelestarian lingkungan jangka panjang untuk anak-anak cucu kita. Itu penting. Saya pikir dari refleksi kita hari ini, saya mau share pengalaman sedikit tentang perlindungan lingkungan. Kita bertengkar dengan provinsi. Dengan adanya Undang-Undang 23, seluruh kewenangan kehutanan itu diambil. Lagi namanya di tingkat kita SKPK yang menangani tentang kehutanan. Yang ada cuma lingkungan. Bagaimana kehutanan, bagaimana lingkungan itu lebih baik? Seperti itu. Maka saya pikir tidak banyak. Saya komitmen terakhir ini Pak, ini ada Pak Bupati, ada itu adalah soal yang memang keluar dari beberapa hal yang berkaitan dengan kehutanan. Kalau misalnya kehutanan sudah oke, saya pikir semua persoalan-persoalan lain juga akan persoalannya mereka bukan terus-menerus. Seperti itu juga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak melakukan lagi kegiatan jasa lingkungannya. Tapi alhamdulillah di sepanjang das pesangan kita hari ini, dengan teriakan-teriakan kecil yang kita lakukan, banyak memang orang yang terganggu, orang-orang penjahat tadi ya, terganggu dengan kita nasional, sehingga orang juga lebih mudah untuk menerima. di lingkungan hidup waktu Siti Nurbaya ya. Siti Nurbaya bersama Bang Bisriadi ya masalah ya. Dan Mungkin demikian tambahan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya izin menceritakan bahwa sekitar 2 hari yang lalu Bapak Idrus menelpon kami dan menceritakan akan diadakan acara pada hari ini. Kemudian meminta kesediaan untuk memberikan sedikit pandangan sumber daya air Unsia yang kami berkuliah di sana itu merupakan mahasiswa beasiswa dari Kementerian PU. Kita langsung mendapat kabar terjadi banjir bandang. Dan hujan itu juga bukan hujan pada hari itu saja, kita tahu bahwa hujan sudah berlangsung beberapa hari. Lalu beliau, Prof. Azmeri namanya, melakukan survei langsung dan mendapatkan data via Japri dengan BMKG bahwa memang catatan hujan pada hari itu khususnya itu sebesar 101 mm yang dari Ibu Tuladu, dia sudah melakukan survei untuk pemetaan bencana. Kemudian juga nanti mungkin yang baru muncul, apakah normalisasi, naturalisasi. Yang selalu kita dengar adalah normalisasi. Kita coba natural, kenapa Bang? Tetapi kalau sudah di perkampungan agak sulit natural. Karena sudah ada aspare, ini juga di desa ini terjadi itu. Membangun di aspare. Apa namanya ini? Reje sendiri terkena ini. Itu mobil reje itu sengaja. Ini dananya ada nanti termasuk dari
Baitul Mal. Nah, ini kami minta kepada Raja Baitumpi segera melengkapi administrasi tanah terutama. Tanpa ada surat tanah kami tidak akan membangun. Kemudian juga kami waktu itu coba diinventarisir kerugian kebun. Karena ini yang banyak terimbas adalah kebun kopi. Ini sudah kami sarankan. Yang jelas untuk 5 unit rumah ini segera kita bangun dan beberapa rumah yang direhab. Karena untuk sementara kami memberikan sewa rumah per tahun, rumah yang layak. Dan juga kami sudah serahkan semua uang lebih kepada Regi.